selamat pagi semuanya. Nah, kembali lagi kita belajar matematika ya, tanggal 22 November 2021 hari Senin. Nah, kalau kemarin kamu sudah belajar mencari EPB dan KPK dengan bilangan-bilangan yang ditentukan, ya kan? Nah, untuk hari ini kita itu belajar tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan EPB. Nah, dari dasar yang kamu sudah punya dalam mencari KPK dan EPB, nah kemudian kemampuan itu kita gunakan untuk mengerjakan atau menyelesaikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan EPB. Nah, di kehidupan kita ini ya banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK dan EPB. Nah, disitulah menariknya matematika ya. Nah, lalu kemudian di sini, nah ada contoh-contohnya di buku ya. Silakan buka bukunya halaman 53 ya. Halaman 53 ada contohnya, ada 2 contoh di sini ya. Nanti kamu boleh baca ya. Nah, Ibu juga ada contoh. Nanti kamu kerjakan ya, ada tugasnya nanti yaitu halaman 54 nomor 2 dan juga kemudian nomor 4 ya. Tugasnya nomor halaman 54 nomor 2 dan juga nomor 4. Jadi nomor 2 dan nomor 4 ya, itu nanti tugasnya. Nah, dengan memperhatikan contoh berikut ya, disimak baik-baik. Nah, oke, seperti yang kamu ketahui bahwa kalau kita mau menyelesaikan soal KPK atau EPB itu bisa menggunakan ada 2 cara ya kan. Ada cara pakai kalau pakai KPK itu kelipatan persekutuan dan pohon faktor. Kalau EPB itu menggunakan faktor persekutuan atau pohon faktor ya kan. Nah, di sini kita ada soal ya. Nah, berikut soalnya. Kelompok voli siswa kelas 5 dan kelas 6 berlatih di lapangan yang sama ya. Kelompok voli kelas 5 berlatih setiap 6 hari sekali ya. Jadi sedangkan kelompok voli kelas 6 berlatih setiap 9 hari sekali. Nah, jika tanggal 5 Oktober 2017 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka berlatih bersama lagi? Nah, di sini ada informasi bahwa ada kelas 5 dan kelas 6, ya kan? Nah, kelas 5, kelas 6 itu mereka berlatih bersama. Ya, berlatih bersama di lapangan yang sama. Nah, kalau kelas 5 itu mereka berlatihnya setiap 6 hari sekali ya, setiap 6 hari sekali. Sedangkan kelompok kelas 6 berlatih setiap 9 hari sekali. Nah, kalau dilihat dari hari-harinya ini 6 hari sekali dan 9 hari sekali, mereka itu tidak bertemu di setiap hari yang sama ya. Nah, tidak setiap hari itu mereka ketemu gitu. Nah, kita mau cari kalau mereka itu tanggal 5 Oktober itu mereka berlatih bersama, ya kan? Tanggal 5 Oktober mereka berlatih bersama. Nah, karena jadwalnya di sini kan 6 hari sekali dan kemudian yang berikut kelas 6 itu 9 hari sekali. Nah, tanggal berapa lagi mereka itu bertemu lagi, berlatih lagi di lapangan yang sama. Nah, jadi tidak setiap tanggal itu mereka ketemu. Nah, ada tanggal tertentu mereka berlatih lagi bersama-sama. Nah, itu yang kita cari. Setelah tanggal 5 Oktober ini, tanggal berapa lagi mereka itu ketemu dengan jadwal masing-masing tadi 6 hari dan 9 harinya itu ya. Nah, di situ maksudnya. Nah, soal yang seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Mengapa? Karena kan hitungan hari ya, maju kan. Maju. Nah, enggak ada hari itu yang mundur tuh enggak ada. Karena maju terus, maka yang dicari adalah kelipatannya ya. Nah, maka menggunakan KPK. Oke. Nah, yang dicari itu yang dicari itu apa? Kelipatan apanya? Kelipatan kelasnya atau kelipatan hari mereka latihan. Nah, yang dicari adalah hari mereka latihan. Di sini ya, yang kelas 5 itu berlatih setiap 6 hari sekali. Maka kita cari kelipatan 6 ya. Karena dia berlatih 6 hari sekali. Nah, kemudian kelompok voli kelas 6 berlatih 9 hari sekali. Cari ya.
Berarti yang dicari adalah jadwal latihannya ini 9 hari sekali. Maka carilah kelipatan 9. Nah, Ibu yakin kamu udah pandai ya cari kelipatan ini dengan cara menjumlahkannya dengan bilangan yang sama. Kalau kelipatan 6 berarti setiap bilangan ini kamu jumlahkan 6, ya kan? Nah, di sini dimulai dari 6, kelipatan 6 mulai dari 6 tambah 6 12, tambah 6 lagi 18, tambah 6 lagi 24, tambah 6 lagi 30, tambah 6 lagi 36, tambah 6 lagi 42 dan seterusnya. Ini harus ditulis ya titik-titiknya. Karena apa? Ini kan tidak berhenti sampai 42, tapi dia bisa lanjut. Tapi kita cukup pakai sampai di sini saja. Maka di sini harus ada koma, titik-titik. Dari yang sudah Ibu periksa, itu banyak sekali lupa nulis di sini ya. Nah, jadi tolong ini ditulis koma titik-titiknya ya. Nah, kalau kelipatan 9 ada 9 tambah 9 18, tambah 9 27, tambah 9 36, tambah 9 45. Kemudian kita cukup sampai di sini koma titik-titik-titik ya. Nah, ini tidak perlu panjang-panjang ya. Nah, cukup misalnya kamu tulis sampai 5 juga tak apa-apa, sampai 6 boleh juga ya. Nah, setelah kamu tulis kelipatannya, cari kelipatan dari harinya jadwalnya ini, ya kan 6, yang ini 9, ini 6, ini 9. Tengok, karena dia mencari KPK kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan, ya. Kelipatan persekutuan. Nah, itu pakai cari yang mana? KPK, ya kan? Cari bilangan yang sama, ya kan? Nah, di sini ada 18 yang sama. Ada juga 36 ya kan, 36. Nah, ingat yang 36 hendak Ibu lingkar. Mengapa? Ya, dia memang KPK juga, tetapi kan kita carinya yang terkecil dari KPK ini. Ya, yang kecil mana? Yang 18, ya kan? Yang 18 atau yang pertama kali sama, ya. Maka KPK dari 6 dan 9 adalah 18, ya. 18. Nah, ini baru KPK-nya. Yang ditanya apa? Tanggal kan? Tanggal berapa mereka berlatih bersama lagi? Ya kan? Nah, tadi mereka berlatih bersama itu tanggal 5 Oktober. Ya, maka bisa kamu tulis ini. Kelas 5 dan kelas 6 berlatih bersama lagi itu adalah, tadi mereka berlatih 5 Oktober. Ya kan? 5 Oktober tahun 2017. Ya kan? Nah, KPK yang kamu dapat adalah 18. Jadi 18 hari ke depan itu mereka ketemu lagi. Tapi itu tanggal berapa? Nah, itulah yang kita cari ya. Nah, tanggalnya tadi mereka bertemu tanggal 5 Oktober, kamu tambah KPK tadi 18 tambah 18 hari ya. Nah, maka kemudian tanggalnya kamu tambah dengan 18 ya. 5 tambah 18 yaitu 23 Oktober 2017. Nah, di sini mengapa masih Oktober? Karena kan masih tanggal 23. Oktober itu kan sampai tanggal 31 ya, berarti belum lewat. Nah, maka di sini masih bulan Oktober ya. 5 ya, 5 tadi dapat dari tanggalnya, kemudian tambah 18 dapat dari KPK-nya. Kemudian 5 tambah 18 adalah 23. Maka bisa kamu tulis, jadi kelas 5 dan kelas 6 berlatih bersama lagi pada tanggal 23 Oktober. Oke? Nah, untuk soal KPK cerita yang ini, Ibu menggunakan soal kelipatan persekutuan ya, pakai cara kelipatan persekutuan. Seperti yang kamu tahu kan, kalau kita cari KPK itu bisa pakai pohon faktor juga. Nah, kalau ini Ibu pakainya kelipatan persekutuan. Mengapa? Karena bilangannya kecil dan mudah untuk dicari ya. Nah, nanti untuk yang tugas nanti juga boleh kamu pakai cara kelipatan persekutuan ya. Ya, pakai kelipatan persekutuan, caranya begini. Oke. Nah, ini tadi ya disimak ya, gitu caranya. Nah, lalu berikutnya untuk yang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, Ibu ambil contoh yang nomor 1 ya. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Ya, permen dan coklat tersebut akan dibungkus dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak, ya kan? Nah, berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Maksudnya begini, kamu punya 90 permen, punya 60 coklat, ya kan? Nah, kamu mau bagi-bagikan, ya kan? Namanya orang ulang tahun, ya mau bagi-bagian.
Nah, kemudian supaya dalam satu kantong itu, dalam setiap kantong itu jumlah permen dan jumlah coklatnya itu sama. Nah, maka berapa paling banyak kantong yang harus disediakan ya, supaya adil. Nah, jadi misalnya orang tuamu juga mau menyiapkan kantong tuh tidak terlalu berlebihan, jadi pas gitu ya kan. Nah, pas kantongnya, banyak kantongnya, pas juga isinya itu sama banyak ya. Nah, gitu maksudnya. Nah, ya, nah ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan cara EPB ya. Ini pakai EPB mengapa? Karena dari yang 90 permen dan 60 coklat itu mau dibagi ya, mau dibagi. Nah, kamu sendiri tahu bahwa kalau kita mencari EPB itu kan menggunakan pembagian, ya kan? Nah, di sini terlihat bahwa 90 permen dan 60 coklat ini mau dibagi ke dalam setiap bungkus, ya kan? Mau dibagi atau mau ditaruh ke dalam setiap bungkus dengan jumlah yang sama. Nah, di situ petunjuknya, ya. Nah, contoh mencarinya bagaimana? Nah, di sini ya kamu masih tahu juga bahwa kalau mencari EPB itu bisa pakai faktor persekutuan dan juga pakai pohon faktor, ya kan? Nah, tapi karena di sini bilangannya besar ya, 90 dengan 60, maka Ibu pakainya pohon faktor ya. Nah, kalau pohon faktor itu kelebihannya kita bisa mencari EPB bilangannya bilangan yang besar-besar ya. Nah, ini kan ada 90 ya. Tadi ada 90 coklat. Nah, kita cari pohon faktor dari 90. Yaitu dibagi 3 dapat 30 ya kan. Nah, ingat ya, untuk membagi ini adalah bilangan prima ya. Itu tetap harus diingat. Kemudian 2 bagi 5. Nah, 30 bagi 3 ya kan. Mengapa? Karena kan bagi 2 enggak bisa, kan 2 prima kan. Dapat 30 dibagi 3 ya kan.